Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halaman salah sama tanda senten baru yang terhormat kepada Abiyani dan Umida selaku pengasuh pondok pesantren Al-Arif dan tidak lupa guru-guru saya, orang tua saya, dan teman-teman saya yang sayangi dan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ayas Baradilya. Saya kelas 7 MTS Al-Quran Al-Arif. Di sini saya akan mempresentasikannya, yaitu awal kehidupan. Lokasi merupakan letak objek di permukaan bumi. Lokasi dibedakan menjadi lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang bersifat tetap terhadap sistem koordinat. Contoh dari lokasi absolut yaitu Indonesia terletak pada 6 derajat laut utara sampai 11 derajat laut selatan dan 95 derajat barat timur. Sampai 141 derajat barat timur. Terus letak ini tidak akan berubah selama sistem koordinat yang digunakan sebagai dasar perhitungan masih menggunakan garis ekuator dan meridian Greenwich. Lokasi relatif adalah letak tempat yang dapat berubah karena keadaan di sekitarnya. Sebagai contoh, awalnya Kabupaten Tanah Tidung termasuk dalam Provinsi Kaltim, tetapi saat ini merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, lokasi relatif memiliki pengaruh pada nilai suatu objek. Lokasi dekat jalan raya memiliki harga tanah yang lebih mahal tetapi kurang sesuai untuk tempat tinggal karena suara bising dan bahaya polusi udara dari kendaraan bermotor. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lokasi yang berkaitan dengan keadaan sekitarnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, kondisi wilayah Indonesia, letak dan luas. Indonesia adalah negara terluas di Asia Tenggara dengan luas daratan sebesar 1.910.932.037 kilometer pangkat 2 dan luas lautan mencapai 5,8 juta kilometer pangkat 2. Terus atau Kemenko Maritim 2019. Letak geografis adalah adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Letak geografis tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia seperti Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional, memiliki kebudayaan yang beragam, salah satunya bahasa, karena adanya akulturasi budaya asing dan lokal. Transportasi laut semakin berkembang dan mendapat perhatian karena sebagian jalur perdagangan internasional. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat yang didasarkan pada garis lintang dan bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal. Garis bujur merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal serta menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Terus dampak letak ini menyebabkan perbedaan waktu sehingga terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia. Penitipan 3 zona waktu seperti sekarang ini dimulai sejak 1 Januari 1988 menyebabkan perbedaan waktu beribadah, jam beraktivitas, dan tantangan komunikasi antar zona waktu. Yang pertama, waktu Indonesia Barat atau WIB. Yang kedua, waktu Indonesia Tengah atau WITA. Yang ketiga, waktu Indonesia Timur atau WIT. B. Cuaca dan iklim. Cuaca merupakan kondisi rata-rata udara di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada wilayah dengan cakupan yang luas. Contoh cuaca yaitu suhu udara
di Kabupaten Bantul pagi ini mencapai 24 derajat Celcius. Kemarin Kabupaten Brastagi diguyur hujan deras. Sore ini terjadi hujan lebat disertai angin di Kabupaten Bogor dengan arah angin dari selatan dan kecepatan mencapai 25 km per jam. Contoh iklimnya itu Indonesia beriklim tropis. Pada tahun 2017 suhu udara rata-rata di Yogyakarta yaitu 62,05 derajat Celcius dan rata-rata curah hujan terjadi pada bulan November sebanyak 692,50 mm kubik. Sekian dari presentasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Setelah kekurangan kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.